Salam sejahtera, nama saya Nasnida Julik, memegang nomor metrik di 20201091093867. Saya mengambil program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi dengan kepujian. Saya akan membentangkan tajuk proyek tahun akhir saya, yaitu Impak Kemudahan Sosial dan Ekonomi terhadap jumlah jam belajar dan insiden keselamatan mahasiswi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Berikut merupakan abstrak bagi kajian ini. Sebagai pengenalan bagi kajian ini, institusi pengajian tinggi IPT merupakan tempat di mana mahasiswa memperoleh pengetahuan yang mendalam untuk membantu mereka berkembang menjadi individu yang berkualiti dan berdaya saing, serta mengalami pelbagai pengalaman yang akan membentuk diri mereka menjadi individu yang lebih matang dan berdampak. Hal ini karena mereka menghabiskan banyak waktu berada di universiti sepanjang menuntut ilmu di IPT. Walau bagaimanapun, selain daripada pengalaman dari aspek akademik, keselamatan mahasiswa juga turut mempengaruhi pengalaman sepanjang berada di IPT, terutamanya pelajar wanita yang menjadi fokus kajian pengkaji. Keselamatan mahasiswi merangkumi pelbagai aspek, seperti keselamatan dari segi kemudahan, sosial, dan ekonomi. Isu yang timbul mengenai keselamatan mahasiswi sepanjang menuntut pengajian di IPT telah mencetuskan keperluan kepada pengkaji untuk melaksanakan penyelidikan ini. Terdapat beberapa masalah yang dikenal pasti berdasarkan kepada kajian-kajian lepas. Yang pertama adalah insiden keselamatan dari segi kemudahan. Berdasarkan kepada kajian Arbanda et al. 2018, temu bual yang dijalankan terhadap beberapa mahasiswi mendapati bahwa terdapat beberapa kampus yang dilaporkan kurang selamat dan dianggap sebagai tempat yang menakutkan. Misalnya, tempat yang kurang pencahayaan tanpa lampu jalan. Yang kedua adalah insiden keselamatan dari segi sosial. Berdasarkan kajian Gopal 2018, 60,9% daripada responden mahasiswi mengalami catcalling, 35,9% mengalami kecurian, 19,6% mengalami keganasan verbal, 17,4% mengalami keganasan fisikal, 1,1% pernah diintai, dan 9,8% mengalami kecurian, dan 1,1% menjadi saksi kepada pembunuhan. Kejadian tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi aktiviti harian, termasuklah pembelajaran mereka. Masalah yang ketiga adalah insiden keselamatan dari segi ekonomi. Berdasarkan kepada kajian Husin 2021, dapatan menunjukkan item tertinggi ialah pada min 3.31, yaitu fokus untuk belajar akan terganggu karena masalah keuangan. Masalah keuangan ini memberi ancaman keselamatan kepada mahasiswi, terutamanya melakukan pembiayaan terhadap kos perubatan, kos membeli buku rujukan, dan membiayai iuran pengajian. Masalah keuangan juga menyebabkan mahasiswi terpaksa membahagikan masa untuk belajar dan bekerja, di mana pada 3.19 min responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Terdapat 4 objektif bagi kajian ini. Yang pertama adalah mengetahui skor min bagi faktor kemudahan, sosial, dan ekonomi dalam mempengaruhi keberangkalian keselamatan mahasiswi di UPSI. Yang kedua, mengenal pasti hubungan faktor kemudahan sosial dan ekonomi terhadap jumlah jam belajar sehari mahasiswi di UPSI. Yang ketiga, mengenal pasti hubungan kemudahan sosial dan ekonomi terhadap jumlah wang saku bulanan mahasiswi di UPSI. Dan yang keempat adalah mengenal pasti impak faktor kemudahan sosial dan ekonomi terhadap keberangkalian keselamatan, yaitu selamat dalam kalangan mahasiswi di UPSI, dan keberangkalian keselamatan, yaitu tidak selamat dalam kalangan mahasiswi di UPSI. Pada bahagian metodologi pula, pengkaji telah menggunakan perbandingan nilai skor min. Menurut MD et al. 2017, min merupakan nilai purata bagi suatu set data yang diperoleh daripada hasil tambah semua nilai data dan dibahagi dengan jumlah bilangan data. Berikut merupakan rumus bagi skor min. Yang kedua, pengkaji juga menggunakan model regresi linear berbilang. Analisis regresi berbilang digunakan untuk mengkaji pengaruh pembeli ubah bebas, yaitu
keselamatan, kemudahan sosial dan ekonomi terhadap pembeli upah bersandar, yaitu jumlah jam belajar sehari dan jumlah wang saku bulanan mahasiswi. Berikut merupakan model umum dan model spesifik bagi model regresi linear berbilang. Yang terakhir, pengkaji turut menggunakan model regresi logistik berbilang. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan analisis regresi logistik untuk menentukan keberangkalian keselamatan mahasiswi di UPSI. Berikut merupakan dua model yang telah dibentuk oleh pengkaji, yaitu yang pertama adalah model selamat dan yang kedua adalah model tidak selamat. Dapatan kajian menunjukkan bahwa taburan responden yang paling ramai adalah responden yang mempunyai jumlah wang saku bulanan sebanyak Rp500, yaitu sebanyak 43 orang atau 28,7% daripada 150 orang responden. Bagi taburan responden yang paling sedikit adalah responden yang mempunyai jumlah wang saku bulanan sebanyak Rp100 dan Rp550, yaitu masing-masing seorang responden saja atau 0,7% daripada 150 orang responden. Dari segi jumlah jam belajar sehari pula, responden yang paling ramai adalah responden yang mempunyai jumlah jam belajar selama 6 jam sehari dengan kekerapan 27 orang atau 18% daripada 150 orang responden, diikuti dengan 25 orang responden, yaitu 16,7% yang mempunyai jumlah jam belajar selama 7 jam sehari. Manakala responden yang paling sedikit adalah responden yang mempunyai jumlah jam belajar sehari selama 2 jam, yaitu kekerapan 3 orang atau 2,0% daripada 105 orang responden. Dari segi lokasi kediaman, responden daripada luar kampus yang menjawab soal selidik lebih ramai berbanding responden yang tinggal di dalam kampus. Seramai 102 orang responden atau 68% adalah daripada responden yang tinggal di luar kampus, manakala selebihnya adalah responden yang tinggal di dalam kampus dengan kekerapan 48 orang atau 32% daripada 150 orang responden. Dari segi keselamatan pula, jumlah responden yang berasa selamat lebih ramai berbanding jumlah responden yang berasa tidak selamat sepanjang menuntut pengajian di UPSI. Responden yang berasa selamat adalah seramai 146 orang atau 97,3% daripada 150 orang responden. 4 orang atau 2,7% daripada 150 responden pula berasa tidak selamat sepanjang menuntut pengajian di UPSI. Seterusnya, berikut merupakan hasil dapatan kajian bagi hubungan antara faktor kemudahan sosial dan ekonomi terhadap jumlah jam belajar mahasiswi di UPSI. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap jumlah jam belajar sehari. Faktor sosial mempunyai hubungan yang signifikan, di mana nilai signifikannya adalah 0,058. Faktor sosial mempunyai hubungan signifikan secara negatif dengan jumlah jam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam insiden keselamatan sosial seperti gangguan akan menyebabkan penurunan dalam penglibatan mahasiswi terhadap aktiviti pembelajaran, termasuklah menyiapkan tugasan dan menghadiri kelas. Selain itu, faktor ekonomi juga mempunyai hubungan yang signifikan secara positif, di mana nilai signifikannya adalah 0,009 terhadap jumlah jam belajar sehari. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi mahasiswi akan menyebabkan peningkatan penglibatan mahasiswi dalam pembelajaran mereka. Walau bagaimanapun, faktor kemudahan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan jumlah jam belajar sehari, di mana nilai signifikannya adalah 0,296, yaitu lebih besar daripada 0,05. Bagi dapatan kajian mengenai hubungan antara faktor kemudahan sosial dan ekonomi terhadap jumlah wang saku mahasiswi di UPSI, hasil kajian menunjukkan bahwa faktor ekonomi mempunyai hubungan yang signifikan secara positif dengan jumlah wang saku bulanan, di mana nilai signifikannya adalah 0,019, yaitu kurang daripada 0,05. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa jika insiden keselamatan dari segi ekonomi meningkat, maka jumlah wang saku bulanan turut cenderung untuk meningkat. Walau bagaimanapun, faktor kemudahan dan sosial tidak mempengaruhi hubungan yang signifikan terhadap jumlah wang saku bulanan, di mana masing-masing adalah Pi sama dengan 0,652 dan Pi sama dengan 0,944.
Akhir sekali, berikut merupakan hasil dapatan kajian bagi model regresi logistik. Berdasarkan jadwal tersebut, faktor yang tertinggi dalam penentuan kebarangkalian keselamatan dalam kalangan mahasiswi di UPSI adalah faktor sosial dengan mencatatkan nilai nisbah odds sebanyak 1,247, di mana hubungannya adalah positif pada aras keyakinan 99%. Perkara ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa peningkatan sebanyak 1,247 dalam kebarangkalian selamat adalah disebabkan oleh peningkatan faktor sosial. Seterusnya, faktor ekonomi merupakan faktor kedua yang mempengaruhi kebarangkalian selamat dengan mencatatkan nilai nisbah odds sebanyak 1,173, di mana hubungannya adalah positif pada aras keyakinan 99%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sebanyak 1,173 kali dalam kebarangkalian keselamatan adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Kesimpulannya, faktor sosial dan ekonomi merupakan faktor utama yang menentukan kebarangkalian keselamatan mahasiswi, yaitu selamat, manakala faktor kemudahan tidak mempengaruhi kemungkinan selamat dalam kalangan mahasiswi. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya berdasarkan analisis hubungan faktor kemudahan sosial dan ekonomi terhadap jumlah jam belajar sehari, hanya faktor sosial dan ekonomi sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan jumlah jam belajar sehari, manakala faktor kemudahan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan jumlah jam belajar sehari. Kemudian, bagi analisis hubungan faktor kemudahan sosial dan ekonomi terhadap jumlah wang saku bulanan, hanya faktor ekonomi sahaja yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan jumlah wang saku bulanan, manakala faktor kemudahan dan sosial tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan jumlah wang saku bulanan. Akhir sekali, bagi model kebarangkalian selamat dan model kebarangkalian tidak selamat, hanya faktor sosial dan ekonomi sahaja yang mempengaruhi kebarangkalian keselamatan, yaitu selamat dan tidak selamat dalam kalangan mahasiswi di UPSI.